Halo semua, saya akan mencoba menjelaskan tentang tutorial dalam penyusunan rencana anggaran biaya. Kita lihat di sini ada satu gambaran umum tentang sebuah proyek gapura, di mana dari rekapitulasi rencana anggaran biayanya kita bisa melihat ada 5 komponen yang bisa kita hitung di sini. Ada pekerjaan fondasi, struktur beton, plesteran, kubah, dan cat-catan. Namun untuk pekerjaan fondasi dan kubah sendiri ini sifatnya lamsam. Jadi asumsinya bahwa pekerjaan fondasi dan kubah ini kita subkonkan atau kita borongkan ke orang lain sehingga nilainya bersifat tetap, tidak diperhitungkan terhadap harga satuannya. Nah, sedangkan yang akan saya jelaskan di sini adalah pekerjaan struktur beton yang sifatnya unit price atau harga satuan. Nah, nanti untuk pekerjaan plesteran dan cat-catan akan mengikuti. Di sini kita lihat pekerjaan struktur beton nilainya sekitar 10 juta sekian. Dari mana ini kita bisa lihat di sheet RAB. Jadi nilai 10 juta sekian itu ternyata terdiri dari beberapa komponen. Komponen utamanya ada kolom, balok, dan plat beton. Nah, di sini kita bisa melihat nih di rencana anggaran biaya ini komponennya ada volume, satuan, dan harga satuannya. Kita akan melihat bagaimana cara menghitung volume untuk pekerjaan 1 pembesian, 2 cetakan, 3 pembetonan. Nah, yang pertama dulu untuk pembesian ini atau tulangan, volumenya satuannya adalah kilogram. Ini kita sesuaikan dengan analisa harga satuan yang akan kita pakai. Nah, analisa harga satuan ini dipakai berdasarkan acuan yang kita pilih, bisa dari BUW, SNI, atau harga satuan dari pemerintah. Biasanya mereka mengeluarkan seperti POPR dan sebagainya. Nah, contoh misalnya nih, kita lihat nih untuk pekerjaan pembesian, kita bisa lihat di sheet harga satuannya itu nilainya satuannya kilogram, karena di sini 1 kilogram pembesian dengan besi itu analisa yang ada. Detailnya kita lihat di analisa coba. 1 kilogram pembesian dengan besi ini komponennya ada besi beton polos, ada kawat beton, ada tukang besi, pekerja, dan mandor. Di mana ini itu bisa dilihat dari analisa tadi, bisa dari BU atau SNI. Begitu juga dengan koefisiennya. Nah, koefisien ini sebenarnya bisa kita peroleh jika kita sudah berpengalaman, bisa kita hitung sendiri. Tetapi kalau kita berlatih dan baru, kita bisa adopt dari analisa yang kita jadikan acuan tadi. Jadi mereka sudah menampilkan koefisien beserta komponennya. Nah, kemudian harga satuan ini kita peroleh dari harga setempat biasanya di mana kita mengerjakan proyek tersebut. Sebagai contoh di sini misalnya ini untuk besi beton polos 6.400. Saya sudah membuat daftar bahan dan upah yang kita butuhkan untuk latihan ini. Jadi di sini ada pekerja, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang cat, sampai mandor. Harga satuannya adalah sekian. Kemudian tadi di analisa tadi butuh besi beton polos. Nilai bahannya adalah 6.400, satuannya kilogram. Nah, ini kita masukkan di analisa ini, rupiahnya. Sehingga kita akan menemukan 1 kilogram pembesian dengan besi itu nilainya memang 7.836. Jadi ini per kilogramnya. Sedangkan yang kita perlukan adalah, kita kembali ke RAB lagi, 122,916. Jadi harga satuan dikali volume ketemu harga dari pembesian tadi. Begitu juga dengan cetakan dan pembetonan. Kita lihat di analisanya. Berbeda dengan pembesian, butuh materialnya adalah pada cetakan adalah kayu bristik sama paku atau reng. Kemudian pada pembetonan itu ada PC sama pasir cat beton. Nah, ini akan berbeda kalau kita pakai acuan harga analisanya atau analisa harga satuannya berbeda juga gitu kan. Nah, inilah nilai harga satuan pekerjaan untuk masing-masing
pekerjaan, baik itu pembesian, cetakan maupun beton tadi. Kita kembali RAP Gapura. Nah, untuk menentukan volume, kita lihat pada pembesian. Kita bisa melihat menghitung volume ini diperoleh dari volume besi. Contoh misalnya pada kolom. Saya akan kasih contoh satu aja pada kolom. Yang saya warnai merah ini adalah informasi yang diperoleh dari gambar. Contoh misalnya diameter tulangan utama, itu kita pakai 14, diameter tulangan senggangnya kita pakai 8, sehingga kita bisa menghitung luas tulangan utama maupun tulangan senggangnya berdasarkan luasan lingkaran dari tulangan yang ada. Kemudian tinggi kolom ini diketahui dari gambar, kemudian jarak tulangan senggangnya adalah 0,15. Kemudian itu bisa juga dari gambar informasinya. Jumlah tulangan utama 8 itu dari gambar. Nah, tulangan sengkang 33 diperoleh dari tinggi dibagi dengan jarak sengkang tadi. Nah, sedangkan panjang tulangan sengkang berarti kita harus menghitung nih keliling kolomnya dikalikan dengan jumlah ini tadi, sehingga ketemu panjang tulangan senggangnya. Jumlah kolom juga diketahui dari gambar, sehingga kita bisa menghitung tulangan utama itu volumenya berapa beserta tulangan senggangnya dari ini perkalian antara luas tulangan dengan tinggi, kemudian dikali dengan jumlah tulangan dikali dengan jumlah kolom. Kalau untuk tulangan sengkang, kita bisa menghitung tulangan sengkang dikali dengan panjang tulangan sengkang dikali dengan jumlah kolom. Nah, untuk menghitung berat, masing-masing tulangan ini harus kita kalikan dengan berat jenis besi. Nilainya adalah 7.850 kg per meter kubik. Sehingga kita bisa menentukan berat tulangan utama itu diperoleh dari volume tulangan utama dikalikan berat jenis. Begitu juga dengan tulangan sengkang, itu dari volume tulangan sengkang dikali berat jenis. Nah, berat tulangan total itu adalah penjumlahan dari tulangan utama dan tulangan sengkangnya. Ini yang kita masukkan ke dalam volume RAP Gapura. Sedangkan untuk cetakan, cara menghitung volumenya adalah kita lihat di volume cetakan. Kolom utama itu jumlahnya ada 2. Tebal triplek biasanya diketahui dari gambar atau kita tentukan 12. Nah, ini adalah dimensi triplek, biasanya ukurannya segini. Kemudian ini keliling kolom dengan dimensi 25 tadi, kita bisa mengalikan 4. Tinggi kolom dari gambar, volume tripleknya itu diperoleh dari jumlah kolom kali tebal triplek kali keliling kolom kali tinggi kolom. Kemudian kita kalau misalnya hanya mau menghitung tripleknya sampai di sini selesai. Kalau misalnya mau ditambah lagi, ada bodemen yang mensupport kolom. Jadi bodemen itu kita pakai kayu 5/7, sehingga 5 kali 7 ketemunya sekian. Ini volume bodemennya, jadi kita hitung dari jumlah kolom kali tinggi kolom kali dimensi bodemen. Terus kemudian kita kalikan, masing-masing sisi itu disokong oleh 4 bodemen, kemudian di ujung-ujungnya ada, di pojok-pojok ada 1, di sisi-sisinya ada 2, sehingga totalnya biasanya kita pakai 12. Kemudian ini skor kita pakai kayu ukuran 5/10. Panjang skor biasanya dari gambar ada. Nah, volume skor ini kita hitung, biasanya akan membutuhkan masing-masing 2 sisi 2. Kemudian dari panjang kolom tadi kita bisa ambil sekitar 7 atau 8 untuk masing pemasangan skornya, sehingga kita bisa menghitung volume totalnya dari volume triplek ditambah volume bodemen ditambah dengan volume skor. Ini kalau mau detail sekali hitungnya ya, sehingga kita masukkan volume ini ke RAP Gapura. Kemudian bagaimana dengan volume beton? Dapat dari mana caranya? Coba kita lihat di sheet volume beton. Volume beton sederhana, hitungnya cuman ukuran kolom, ditentukan luasnya, kemudian dari luas ini kita kalikan dengan jumlah dikalikan dengan tingginya, sehingga ketemu volume beton pada kolom utama atau kolom 1. Oke, itu tadi cara mencari atau menentukan volume dan harga satuan pekerjaan. Jadi yang paling penting adalah lihat
analisa yang kalian jadikan acuan, satuannya apa, berarti kita harus menghitung volumenya sesuai dengan satuan dalam analisa harga tersebut. Nah, ini berlaku juga untuk pekerjaan balok, plat beton, maupun plesteran dan cat-catan. Tergantung dari satuan yang diminta. Oke, itu mungkin tutorial penyusunan rencana anggaran biaya kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain.